他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Alur Film. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Donghua berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun ini. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 25. Tahta surgawi dari Doom dan pembantaian. Tahta yang sangat besar tingginya 33 meter, 10 zang, di punggungnya, batu-batu berharga yang tak terhitung jumlahnya dipasang dan seorang pria samar-samar terlihat mengambang di belakang kursi ini, menyebarkan kekerasan, martabat, dan bahkan teror kemana-mana. Di bagian atas sandaran kursi, ada permata merah cerah berbentuk setengah lingkaran yang tampak seperti matahari yang memandang Ibu Pertiwi. Tapi kecemerlangannya berwarna oranye gelap, memberi kesan bahwa itu membawa malapetaka dan teror. Pada ketinggian dada sosok ini, juga di bagian belakang kursi, permata berlian merah keemasan yang sangat mempesona dapat terlihat. Setiap garis puncak yang digambar di atasnya sepertinya mencoba menunjukkan ketangguhan pria itu, sebagian besar dari itu melepaskan kecemerlangan yang cerah. Di depan kursi lebar ini, dua singa merangkak diukir di sisi kiri dan kanan, seolah-olah sedang mengaum. Pola dekoratif yang tak terhitung jumlahnya tampaknya memenuhi bagian belakang tahta. Pada saat tahta ini muncul, kolom cahaya keemasan tiba di tubuh Long Xingyu, benar-benar menyelimuti dia dan Long Hao Chen. Saat cahaya keemasan menyelimuti mereka berdua, Long Hao Chen menghilang dan tubuh Long Xingyu membesar 10 kali lipat sebelum perlahan duduk di atas tahta. Di kota Odin, apakah mereka manusia serigala atau mantan penghuninya? Tidak ada yang bisa bergerak di bawah tampilan kekuatan yang luar biasa ini. Penduduk semuanya panik sementara tatapan manusia serigala dipenuhi dengan keputusasaan. Manusia serigala berambut kuning keemasan yang terlihat jauh lebih kuat daripada yang lain dari rasnya berkata dengan suara gemetar, ini adalah tahta surgawi dari Doom and Slaughter. Long Xingyu yang sangat besar perlahan-lahan duduk tegak di singgasananya, tatapannya yang dingin sangat menakjubkan, dan pada saat dia duduk, permata berlian merah emas di bagian belakang kursi tiba-tiba muncul di dadanya seperti seluruh langit. Mulai menjadi berwarna merah emas. Pertimbangan. Sebuah kata dingin keluar dari mulut Long Xingyu. Kilau oranye menyembur keluar dari punggungnya, berubah menjadi pedang besar yang melayang di langit, tepat di atas kepalanya. Manusia serigala berambut emas sudah kehilangan semua harapan, dia tidak bisa membayangkan mengapa tembakan sebesar itu bisa muncul di perbatasan aliansi kuil. Meskipun manusia serigala ini ingin melarikan diri, itu tidak mungkin sekarang. Segudang sinar cahaya berwarna oranye kemerahan jatuh dari langit, mereka tampak tumbuh saat mereka semakin dekat, jatuh pada masing-masing manusia serigala. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak dapat melakukan apapun untuk melawannya, dan semua manusia serigala dengan sedih menghilang dari dunia ini, begitu saja. Tidak ada satupun jejak yang tersisa dari mereka menghilang begitu saja. Penyelamatan. Cahaya merah emas berubah menjadi pemandangan surgawi, dan manusia serigala menghilang dari dunia. Orang-orang dari kota Odin mulai bangun dari keterkejutannya. Hanya segelintir orang yang berdiri dalam pancaran warna merah emas yang hangat ini, tetapi luka di tubuh mereka disembuhkan dengan kecepatan yang mencengangkan. Tempat-tempat yang terbakar juga sudah padam. Satu-satunya hal yang tidak dapat dipulihkan adalah kehidupan orang-orang yang telah meninggal dan bangunan yang hancur. Dengan kilatan cahaya keemasan, Long Xingyu yang masih duduk di singgasana sudah berada di depan satu orang lagi, manusia serigala berambut emas. Berkenaan dengan monster ras iblis, manusia menempatkan mereka sama dengan monster ajaib. Manusia serigala berambut emas ini setidaknya adalah iblis langkah kelima. Namun, di depan Long Xingyu, dia seperti semut kecil yang bahkan tidak bisa berjuang sedikit pun. Selain dia, masing-masing iblis telah dimusnahkan.
Apa tujuanmu dengan menginvasi bagian selatan dari aliansi kuil? Suara dingin Long Xingyu terdengar penuh kecurigaan. Manusia serigala berambut emas ini masih memasang wajah yang keras, meskipun dari tatapannya, terlihat bahwa dia putus asa dan tidak mau, dia masih tidak menjawab. Tahta surgawi dari Doom dan pembantaian ini. Anda, bukankah Anda adjudicator, Divine Knight, Long Xingyu? Long Xingyu dengan samar menjawab, itu benar, saya bertanggung jawab atas adjudikasi dan penilaian. Sekarang, jawab pertanyaanku. Tatapan manusia serigala berambut emas menjadi ganas, bahkan jika Anda adalah ksatria surgawi, para dewa iblis akan segera datang, dewa iblis senior kami akan membalaskan dendam kami. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberitahumu apa-apa. Long Xingyu, dengan tatapan dingin, kalau begitu, pergilah ke neraka. Cahaya keemasan menghilang bersama dengan manusia serigala berambut emas ini. Long Xingyu masih duduk di tahta surgawi dari Doom and Slaughter, memperlihatkan ekspresi yang agak cemas. Beberapa saat kemudian, setelah cahaya keemasan memudar, tahta surgawinya berubah menjadi bintang kuning saat menghilang. Orang-orang yang selamat dari kota Odin telah berlutut sebelumnya, memikirkan cahaya keemasan yang menghilang di langit. Mereka tidak tahu siapa Long Xingyu, tapi dari sudut pandang mereka, penghakiman yang mengalahkan semua manusia serigala ini benar-benar tindakan surgawi. Setelah kilatan cahaya keemasan, segera ada dua orang lagi di puncak Gunung Odin. Long Xingyu tampak seperti sebelumnya, mengenakan jubah sederhana, rambut hitamnya berkibar. Setelah pembuangan berwarna emas satu, dia telah mengembalikan setiap penduduk penampilan aslinya. Long Hao Chen berdiri di samping ayahnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa pada saat ini, meskipun dia memiliki ratusan tebakan yang berkaitan dengan kekuatan ayahnya yang sebenarnya, dia tidak dapat membayangkan bahwa ayahnya sendiri secara tak terduga dapat mengeluarkan kekuatan seperti itu. Gerakan yang saleh. Tindakan beberapa saat yang lalu benar-benar telah mengguncangnya terlalu banyak. Setelah 2 tahun berlatih, Long Hao Chen memiliki kepercayaan pada kekuatannya sendiri, tetapi pada saat ini, dia merasa bahwa dibandingkan dengan ayahnya, dia masih tidak lebih dari sebutir debu. Long Xingyu dengan lembut menepuk bahunya, di sini, aku hanya seorang suami dan juga seorang ayah. Invasi iblis? Baiyu, juga pada saat ini, berada di puncak gunung. Tempat ini tidak begitu dekat dengan kota Odin, tapi dia juga bisa dengan jelas melihat tahta surgawi yang Long Xingyu lepaskan. Cahaya terangnya bahkan bisa dilihat dari kota Haoyu yang berjarak 50 km, 100 li. Alis Long Xingyu berkerut dan dia mengangguk singkat. Ini adalah serangan eksplorasi, tidak ada pembangkit tenaga iblis yang nyata muncul. Sepertinya saya harus menggeser kepulangan saya ke aliansi ke tanggal yang lebih awal. Baiyu mengangguk ringan, memegang tangan besar Long Xingyu. Getaran batin Long Hao Chen belum hilang. Ayah, kamu adalah ksatria surgawi, dia dengan berani bertanya. Long Xingyu mengangguk, kamu seharusnya mendengarnya selama serangan dari manusia serigala ini. Di kuil ksatria, saya dikenal sebagai adjudikator. Saya bertanggung jawab atas perang salib 2 dari aliansi kuil. Wajah Long Hao Chen penuh dengan pemujaan. Ayah, apa sebenarnya tahta surgawi itu? Apakah mungkin bagi saya untuk menjadi sekuat Anda melalui pelatihan? Long Xingyu mengangguk, dengan tegas menjawab, tentu saja itu mungkin. Saya mencapai peringkat ksatria surgawi saya selama ulang tahun ke-47 saya, bahkan sebelum saya bertemu ibumu. Selama Anda mencoba yang terbaik, saya percaya bahwa Anda akan dapat mencapai tahap ini bahkan lebih awal dari saya. Part 26. Melihat dari jauh, Long Xingyu menghela nafas, sepertinya ras iblis akan kembali. Hao Chen, ingat, ras iblis itu kuat, tapi kita tidak boleh menyerah pada mereka. Sebagai ksatria, kita harus melindungi tanah air kita sampai tetes darah terakhir kita habis. 1. Long Hao Chen mengangguk saat dia memberikan jawaban ini. Di dalam hatinya, ayahnya bukanlah seorang guru belaka, tetapi menjadi target ibadahnya. Tanpa pengalaman pribadi, dia tidak dapat membayangkan bahwa tahta surgawi begitu hebat. Di lautan energi spiritual yang luas ini, dia menghancurkan langit dan bumi.
Penghakiman, terang ini tertinggal di hati Long Hao Chen, sebuah tanda yang tak terhapuskan. Ayah, apakah kita harus meninggalkan tempat ini? Long Hao Chen bertanya. Long Xingyu menundukkan kepalanya ke arahnya dan berkata, ya, tapi, kamu tidak ikut dengan kami. Ah! Long Hao Chen tercengang, memberikan tatapan penuh ketidakpahaman kepada ayahnya. Long Xingyu samar-samar berkata, seorang gadis kecil yang tidak pernah meninggalkan perlindungan orang tuanya tidak akan pernah bisa mencapai ketinggian surga di langit yang agung 2. Saya telah merencanakan untuk membimbing Anda selama 3 tahun, tetapi sepertinya kita akan memilikinya. Untuk berpisah lebih awal. Aku akan membawa ibumu kembali ke aliansi kuil untuk menangani beberapa masalah dan untuk menghormati kesepakatanku. Temple Alliance bukanlah tempat yang cocok untukmu. Jika Anda ingin ikut dengan kami, saya khawatir Anda tidak akan pernah berubah menjadi ksatria surgawi seperti saya. Anda harus berjalan di jalan Anda, langkah demi langkah, mengandalkan upaya Anda untuk mendapatkan segalanya, dan Anda akan memiliki kehormatan Anda sendiri sebagai seorang ksatria. Ayah, aku tidak ingin berpisah denganmu dan ibu. Long Hao Chen tiba-tiba memegang pinggang ayahnya, tatapannya terlihat sangat sedih. Bayu menatap Long Xingyu dengan tatapan memohon. Long Xingyu mengelus kepala Long Hao Chen, bocah bodoh. Jika kamu tetap berada di sisi kami dari awal hingga akhir, hatimu akan selamanya dipenuhi dengan perasaan ketergantungan dan perhatian. Dan bahkan jika kamu ikut dengan kami ke aliansi kuil, kamu tidak akan bisa tinggal selamanya di sisiku. Jadi, saya harus meninggalkan Anda selama beberapa tahun, saya memiliki terlalu banyak masalah untuk ditangani. Saya sudah membuat keputusan ini, Anda harus tetap di sini. Long Hao Chen masih kaget. Dia berusaha menahan air mata yang menetes dari matanya. Bayu sudah kembali ke kabin kayu, menangis tak terkendali. Long Xingyu menarik Long Hao Chen di depannya, dan memberitahunya dengan suara rendah, Hao Chen, sebelum kita pergi, ayah harus mengajarkan satu hal terakhir. Long Hao Chen menjawab dengan linglung, ada apa? Long Xingyu berkata dengan suara rendah, kompor spiritual. Kompor spiritual? Mendengar dua kata ini, tubuh Long Hao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Selama 2,5 tahun ini dia dilatih oleh pihak ayahnya, dia mendengar Long Xingyu berbicara tentang kompor spiritual berkali-kali. Tetapi pada saat itu, Long Xingyu tidak memberinya petunjuk tentang pelatihannya dalam penggunaan kompor spiritual. Long Xingyu mengangguk, tungku spiritual adalah tungku peleburan spiritual. Belajar menggunakannya bukan tentang kemampuan. Ini lebih merupakan salah satu harta magis paling berharga di alam. Ada banyak sekali kemampuan ksatria yang bisa dipilih. Tetapi kecuali dari beberapa yang akan bergantung pada bakat batin Anda, sebagian besar akan diperoleh dari latihan. Tapi kompor spiritual tidak sama. Sebagian besar tungku spiritual memungkinkan Anda untuk menggunakan kemampuan yang tidak dapat diperoleh melalui latihan, dan tungku spiritual semuanya berbeda. Masing-masing memiliki sifat unik, dan bahkan jika orang yang berbeda berlatih menggunakan kompor spiritual yang sama, hasil yang dihasilkan akan berbeda. Ada banyak jenis kompor spiritual, total 74 jenis telah dikatalogkan saat ini. Masing-masing hanya cocok untuk beberapa panggilan, dan ada total 23 yang cocok untuk panggilan ksatria. Beberapa lebih cocok untuk ksatria, tetapi prajurit juga bisa menggunakannya. Long Hao Chen secara bertahap menjadi semakin terpesona oleh penjelasan ayahnya tentang kompor spiritual. Ayah, di mana saya bisa mendapatkan kompor spiritual? Long Xingyu menjawab, secara umum, mereka hanya dapat ditemukan di tempat-tempat di mana banyak kekuatan spiritual telah berkumpul atau di reruntuhan kuno. Dalam pekerjaan apapun, rata-rata hanya ada 1 dari 1000 orang yang memiliki tungku spiritual. Itu juga berlaku untuk ksatria. Namun, kompor spiritual adalah tujuan bersama yang dicari oleh semua panggilan. Itu karena hanya dengan memiliki tungku spiritual, seseorang dapat benar-benar menjadi lebih tangguh daripada mereka yang memiliki langkah yang sama. Mengucapkan kata-kata ini, Long Xingyu mengeluarkan cincin berwarna hitam di jari telunjuk Long Hao Chen. Seolah-olah itu telah disinkronkan dengan jarinya, cincin hitam ini telah berkontraksi cukup untuk menjadi pas. Ini adalah segel 6 lapis.
Saya menyegel, di cincin Anda, semua keterampilan kuat yang digunakan oleh Ksatria Retribusi dari peringkat ke-4 hingga ke-9. Setiap kali energi spiritual Anda mencapai peringkat yang cukup tinggi, Anda akan dapat menembus bagian dari segel dan mempelajari masing-masing keterampilan ini satu persatu. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah buku dan memberikannya kepada Long Hao Chen. Semua yang harus Anda ketahui tentang kompor spiritual dijelaskan secara rinci dalam buku ini. Saya tidak punya waktu untuk menunjukkan Anda secara langsung, jadi Anda harus belajar sendiri, mengerti? Ayah, Long Hao Chen mengeluarkan kata ini, matanya merah tak terkendali. Jangan lupakan bantuan yang kamu berikan kepada orang yang memberimu cincin ini. Long Hao Chen dengan lembut mengangguk, setelah dia membangkitkan energi spiritual batinnya, Long Xingyu telah memberitahunya sejauh mana dia harus berterima kasih kepada gadis bisu yang meninggalkan cincin ini untuknya. Saat energi spiritual dituangkan ke dalamnya, pola emas tipis pada cincin itu tampak hampir hidup, dan cahaya biru tipis muncul, bersinar kuat. Long Hao Chen mengambil buku yang merekam misteri tungku spiritual. Cincin yang dia terima ini adalah cincin luar angkasa yang sangat berharga. Di dalam, hingga 10 meter kubik berbagai barang dapat disimpan. Awalnya hanya berisi kemampuan bertahan yang menciptakan perisai biru tipis saat Selama energi spiritual dituangkan ke dalam cincin ini, perisai akan selalu ada, dan kekuatannya akan meningkat seiring dengan energi spiritual. Long Xingyu berkata bahwa itu adalah jenis pesona yang langka. Melihat Long Hao Chen yang sedang mengemasi bukunya, Long Xingyu dengan ringan menghela nafas. Hao Chen, meskipun saya memiliki banyak peralatan yang cukup bagus, saya tidak berencana untuk memberikannya kepada Anda. Itu karena senjata dan peralatan hanya berharga ketika kamu mendapatkannya dengan mengandalkan usahamu sendiri. Dengan cara ini, kamu akan benar-benar dapat menghargainya. Ayah, aku tidak ingin berpisah denganmu. Air mata Long Hao Chen akhirnya berhenti menetes. Long Xingyu memeluk putranya, menghela nafas. Hao Chen, emosimu adalah kekuatanmu, tetapi juga kelemahanmu. Ingat, baik ayah maupun ibu tidak akan berada di sisimu di masa depan. Anda harus menjadi orang yang pendiam, Anda tidak bisa memakai hati Anda di lengan baju Anda 3. Jangan menangis, ini hanya perpisahan sementara. Ayah berharap bahwa lain kali kita akan bertemu satu sama lain, Anda akan dapat membuat saya melihat Anda dengan mata baru. Ayah dan ibu akan pergi. Saya tidak bisa meninggalkan Anda peralatan apapun, tetapi ada hadiah yang saya siapkan untuk Anda sejak lama. Saat dia mengatakan itu, Long Xingyu melepaskan tangan putranya, meletakkan tangan kanannya di dadanya sendiri. Menekan dengan erat, cahaya putih aneh dilepaskan. Cahaya putih itu lembut, diikuti oleh energi tertentu yang bergelombang sebelum berdenyut, memberikan perasaan pusing kepada orang-orang yang melihatnya. Ini jelas bukan energi dari cahaya suci atau energi spiritual Long Xingyu. Long Xingyu perlahan merentangkan telapak tangannya di bawah tatapan Long Hao Chen yang terlihat cukup terkesan. Di telapak tangan ayahnya, ada cahaya putih. Sebuah kuali kecil sepanjang 3 kaki 4 muncul di telapak tangan Long Xingyu. Cahaya putih terpancar dari kuali putih ini, bergerak perlahan ke atas dan ke bawah, menciptakan pemandangan yang memesona. Part 27. Kompor Sen Spiritual. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka akan segera meninggalkan satu sama lain, Long Hao Chen tidak bisa tidak menjadi terpesona oleh pemandangan kuali kecil berwarna putih ini. Ayah, apa itu? Long Xingyu menjawab, ini adalah kompor Sen spiritual. Ayah telah menyiapkannya sebagai hadiah untukmu. Ada banyak jenis kompor spiritual dan masing-masing memiliki sifat khusus serta klasifikasi tertentu, tetapi semakin tangguh kompor spiritual, semakin besar harga yang harus dibayar untuk menggunakannya. Kompor Sen spiritual ini adalah kompor spiritual ke-68 di antara 74 jenis, tetapi dalam hal kelangkaan, itu termasuk dalam 10 besar. Utilitas kompor Sen spiritual dirinci dalam buku yang saya berikan kepada Anda. Sederhananya, kompor Sen spiritual tidak memiliki kemampuan ofensif atau defensif, tetapi mampu membantu pengembangan energi spiritual Anda. Itu termasuk dalam 20 kompor spiritual teratas dan dapat berevolusi setidaknya 3 kali.
Dan untuk satria, itu memiliki kegunaan yang sangat besar. Saat menggunakan kompor sen spiritual, Anda dapat menarik agresi musuh sehingga musuh hanya akan menyerang Anda, bukan rekan Anda. Kecuali jika Anda mati atau Anda memilih untuk menonaktifkan kompor sen spiritual Anda, musuh hanya akan dapat menargetkan Anda. Mungkin Anda tidak dapat memahami efek misterius ini pada saat ini, tetapi Anda akan, di masa depan, memahami betapa menakjubkannya itu. Pada saat yang sama, manfaat terbesar dari kompor sen spiritual terletak pada kenyataan bahwa itu tidak membebani tubuh Anda saat Anda menggunakannya dan, pada saat yang sama, konsumsi energi spiritualnya sangat rendah. Selain itu tidak akan mempengaruhi penyerapan kompor spiritual lainnya di masa depan. Oleh karena itu, Ayah memilihnya sebagai kompor spiritual pertama Anda. Saya harap Anda akan menyukai hadiah ini. Adapun kemampuan lain yang akan diperolehnya setelah berevolusi, Ayah juga tidak tahu, saya hanya bisa memberitahu Anda untuk mencoba mencari tahu sendiri. Juga, Anda harus mengingat ini dengan kuat bahwa kompor spiritual tidak maha kuasa sama sekali. Yang paling tangguh sama sekali tidak selalu yang paling cocok. Yang ada di 10 peringkat teratas semuanya mengharuskan penggunanya membayar harga yang mahal. Beberapa dari biaya ini sangat sulit untuk ditanggung. Mengenai tungku spiritual, sebenarnya bukan semakin banyak yang Anda miliki, semakin baik. Anda harus benar-benar berpikir dengan hati-hati sebelum memutuskan apakah Anda harus menggabungkannya dengan tungku spiritual yang baru. Nada bicara Long Xingyu sangat keras, setiap kata-katanya berasal dari pengalamannya sendiri. Kalau begitu, Ayah, berapa banyak kompor spiritual yang bisa dilebur seseorang? Long Hao Chen bertanya. Long Xingyu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Secara teori, tidak ada batasan kuantitas, tetapi kompor spiritual dengan mudah berkonflik di antara mereka sendiri. Jika itu terjadi, Anda akan mengambil risiko kematian sehubungan dengan fusi. Rekornya sampai sekarang adalah 5 tungku spiritual yang menyatu. Saya pribadi menyatu dengan 3, tetapi tidak selalu lebih baik untuk menyatu dengan lebih banyak dari mereka. Dan Anda harus terus berusaha keras jika Anda ingin kompor spiritual Anda berkembang. Setelah tungku spiritual berevolusi beberapa kali, kekuatannya akan melampaui kekuatan beberapa tungku spiritual yang disatukan yang belum berevolusi. Baiklah, saya menjelaskan dasar-dasar yang paling penting. Hao Chen, jangan lupa apa yang ibumu katakan. Apapun situasinya, kamu harus memprioritaskan keamananmu sendiri. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, tangan kiri Long Xingyu terangkat dan diletakkan di dada Long Hao Chen dan, pada saat ini, tubuhnya diselimuti oleh kecemerlangan berwarna emas berkabut, mencegahnya bergerak. Tangan kiri Long Xingyu bersinar dan di dada Long Hao Chen, 4 lampu muncul. Long Hao Chen merasa seolah-olah tubuhnya sedang ditembus dan energi spiritual internalnya tersulut, berputar-putar di sekitar ayahnya. Menarik Long Hao Chen dengan tangan kanannya, dia dengan hati-hati memotong sedikit kulit ujung jarinya, memeras setetes darah darinya. Darah segar melayang di energi spiritual Long Xingyu sebelum tepat jatuh ke kompor sen spiritual. Pada saat ini, kuali kecil itu mengeluarkan kecemerlangan putih lembut, bersinar cemerlang. Cahaya putih kemudian dilepaskan olehnya, mencapai dada Long Hao Chen. Perasaan hangat merangsang semua pori-pori di seluruh tubuh Long Hao Chen. Energi spiritual batinnya yang berputar menyebar dan tersebar, seolah-olah itu adalah penyerbu di tubuhnya. Dengan cahaya putih, kuali putih kecil yang bersinar dengan cahaya putih perlahan-lahan terbang setinggi dada Long Hao Chen, memasuki tubuhnya sedikit demi sedikit. Perasaan hangat yang awalnya menjadi panas terik seolah-olah tusuk sate besi telah memasuki tubuhnya. Long Hao Chen tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Itu menakuti Bayu yang tiba-tiba berlari ke arahnya dari pondok kayu. Untungnya, perasaan terbakar itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa napas, kompor spiritual kecil berwarna putih itu menghilang. Cahaya putih tipis terpancar dari tubuh Long Hao Chen, membuat permukaan kulitnya berangsur-angsur tampak berkilau halus berwarna giok. Long Hao Chen merasakan kemampuan energi yang sangat panas menyebar di dadanya. Itu menyebar ke setiap sudut tubuhnya, termasuk bahkan otaknya. Energi panas ini termasuk energi misterius yang tak terhitung jumlahnya yang memasuki pikirannya.
Semua inderanya dirangsang dan Long Hao Chen kaku seperti puncak gunung, tubuhnya bersinar dengan cahaya berwarna putih. Dadanya bersinar terutama, sedikit tanda kompor spiritual muncul di atasnya. Kompor sen spiritual ini menyatu dengan Long Hao Chen, menggunakan esensi langit dan bumi, dengan darah segar dan energi spiritualnya sebagai perantara untuk membentuk spiritual magis, kompor menyatu dengan tubuhnya, menjadi bagian darinya. Saat ingin menyatu dengan kompor spiritual, persyaratan paling dasar adalah titik awal dari langkah ketiga panggilan, energi spiritual ke-200. Long Hao Chen telah melampauinya sejak lama. Long Xingyu berdiri di sana, diam-diam menatap putranya, matanya secara bertahap mengungkapkan beberapa tanda kekecewaan. Bayu diam-diam pergi ke sisi Long Xingyu, dan saat dia memegang tangannya, air matanya menetes. Apakah kita benar-benar harus meninggalkan Chen Chen? Saya tidak nyaman. Dari kecil hingga sekarang, dia tidak pernah meninggalkanku. Long Xingyu memeluknya, yakinlah, aku mengatur rencana yang paling aman untuknya. Jika dia tidak meninggalkan sisi kita, dia selamanya tidak akan bisa menjadi pria sejati. Konfrontasi antara kami dan ras iblis akan menjadi semakin sulit seiring berjalannya waktu. Dengan bakat bawaan yang luar biasa, putra kami pasti akan menjadi pilar utama dari aliansi kuil di masa depan. Jika Anda benar-benar mencintainya, biarkan dia melebarkan sayapnya dan terbang bebas di langit. Perjanjian ini, apakah kamu harus memenuhinya? Bayu membiarkan air matanya jatuh. Dia jelas tahu bahwa ini adalah alasan pertama mengapa suaminya harus meninggalkan putra mereka. Mata Long Xingyu mengungkapkan percikan tekad. Prajurit Anan dan aku tidak bisa menghindari ini. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk ini. Jika kita bisa menyingkirkan dia satu, ini akan menjadi berkah bagi umat manusia. Tenang. Demi kalian berdua, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk kembali hidup-hidup. Semuanya sejelas sebelumnya, tetapi tidak ada satupun siluet lainnya. Long Hao Chen bingung dan tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Hatinya benar-benar dalam perselisihan. Dengan suara embusan yang membelah, dia jatuh berlutut, air matanya mengalir deras. Meskipun mereka baru saja berpisah, dia tampak, pada saat ini, seolah-olah dia sendirian di dunia. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.